Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa 1999 sampai sekarang. Yang pertama yaitu masa 1959 sampai 1966 atau disebut dengan Orde Lama. Sampai 1966 disebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat karena terjadi penyimpangan. Di antaranya, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden melalui penetapan presiden. Anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat. Adanya politik konfrontasi dan adanya penggabungan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Yang dilakukan oleh PKI yang dikenal dengan G30S PKI karena terjadi pada tanggal 30 September 1965. Penguasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal Nasution. Mereka yang gugur dalam pemberontakan ini disebut sebagai pahlawan revolusi, antara lain Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, D.I. Panjaitan, Karel Satsuitubun, Katamso, Sugiono, M.T. Haryono, Sutoyo Siswomiharjo, dan Pierre Tendean. PKI memberontak bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan G30S PKI, sedangkan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selanjutnya, masa 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Pada masa ini, mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Isi dari Tritura yaitu bubarkan PKI beserta ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Soekarno mengeluarkan Super Semar, meminta Soeharto untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban. Super Semar dikeluarkan untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Selanjutnya, Soeharto segera mengambil tindakan antara lain membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30S PKI, kemudian memperkuat Super Semar dengan TAP MPRS. Masa ini disebut dengan masa Orde Baru. Pemahaman Pancasila disusun dalam 4 konsep, 4P, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain, kebebasan pers dianggap terbatas, terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Pemerintah cenderung sentralistik, demokrasi cenderung dikekang, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 98 sampai sekarang atau masa reformasi. Masa ini disebut dengan masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut Gerakan Reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Habibie. Bermunculan dan terjadi perubahan atau amandemen UUD NRI tahun 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara.
Salah satu perubahan Undang-Undang Dasar pada masa ini yaitu pembatasan masa jabatan presiden yang sebelumnya presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Demikian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.